kembali lagi di PIC Talk, Obrolan intergenerasi. Nah, kembali lagi dengan saya Rebecca Diandra, ditemani. Dan saya Elizabeth. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru mengenai pernikahan. Tentunya narasumber kita nggak kaleng-kaleng, yaitu Pak Samuel Gunawan, selaku gembala dari church kami ini. Oke deh, jadi kita mau bahas nih. Ada satu fenomena menarik dari Kompas, 5 tahun belakangan ini ternyata pernikahan itu menurun secara drastis. Dengan tren marriage itu scary gitu. Dan rata-rata anak-anak muda zaman sekarang tuh takut gitu Om dengan komitmennya. Kalau pandangan Om nih gimana nih dengan tren kayak begini nih? Ya, saya udah baca juga tuh tentang survei yang dilakukan oleh Kompas bahwa dalam 5 tahun terakhir ini jumlah pernikahan di seluruh Indonesia menurun dengan hampir 20%. Ya. Lalu wartawan Kompas itu mengadakan survei dan yang menariknya adalah bukan faktor uang sebetulnya yang menghambat dan membuat orang tidak mau menikah atau menunda pernikahan. Tetapi yang membuat mereka menunda pernikahan adalah tidak mau berkomitmen. Gitu. Komitmen apa sih? Komitmen itu kan kita janji, sepakat, kita bertanggung jawab untuk sesuatu yang kita janjikan bersama. Jadi sebetulnya ini menyangkut masalah yang menurut saya jauh lebih besar dari sekedar pernikahan. Loh, kita kerja aja ada komitmen loh. Kita menjadi anak Tuhan aja ada komitmen loh. Kita menjadi pemimpin juga ada komitmen. Kita menjadi pebisnis ada komitmen. Jadi kalau masalah dalam pernikahan ini orang tidak lagi mau berkomitmen, berarti mungkin, saya pakai tanda kutip mungkin karena saya belum lihat survei dan datanya, di bidang-bidang lain dalam kehidupan mereka juga tidak mau berkomitmen. Jadi nyambung nih ya, bukan masalah pernikahan aja. Oke. Jadi sebenarnya nih kalau untuk orang-orang yang beberapa temen nih juga ada cerita gitu ya. Mereka takut berkomitmen tapi juga mereka merasa tujuan menikah itu kan untuk bahagia. Sedangkan kayaknya mereka bisa bahagia tanpa pernikahan itu sendiri gitu. Jadi kalau dari segi kekristenan gitu nih Om. Sebenarnya apa sih tujuan kita menikah tuh? Kalau dari segi doktrin kekristenan kita kan nggak pernah lupa ya dari Kejadian pasal 2, Tuhan sudah berkata, tidak baik kalau orang itu sendirian. Pada Adam ya, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan buat Adam. Gitu ya. Bahkan Salomo juga berkata tidak baik kalau orang itu sendirian. Gitu ya. Dia perlu orang lain. Kalau kita lihat dari segi kita manusia sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain, maka itu akan menjadi relevan dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada orang sukses sendiri. Gitu, ya. Makanya kalau kita mau mencapai sesuatu cita-cita dalam hidup kita, pernikahan misalnya bahagia, punya keturunan, mau punya teman curhat, punya teman untuk sharing dan lain sebagainya, ya kita harus punya seseorang yang kita bisa percayai, gitu. Jadi saya melihat kecenderungan orang tidak menikah karena dasar utamanya tidak bisa berkomitmen, ini akan merusak banyak segi-segi lain dalam kehidupan. Bukan cuma berkeluarga loh, tapi banyak lagi hal-hal yang lain. Terutama di Gen Z ya, bukan yang di levelan seperti saya gitu loh. Mana itu Gen Z? Tapi Om sebenarnya kalau misalkan untuk mengetahui hal-hal itu aja, menurut aku nggak cukup untuk bagi mungkin Gen Z seperti aku ya, untuk kayak mengetahui sebenarnya seberapa siap sih aku menikah. Atau bagaimana kayak aku bisa berpikir bahwa kayaknya aku mau deh menikah gitu. Nah menurut aku ada banyak teman-teman di luar sana yang sebenarnya mempertanyakan hal itu gitu. Nah mungkin dari Om sendiri sebagai senior gitu atau sebagai pastor, nah pandangan Om terhadap bagaimana kesiapan seseorang untuk menikah levelnya itu sampai mana sih gitu Om? Oke, kita bahas dari dua hal ya. Yang pertama kita bahas dari relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu yang kedua dari doktrin Alkitabiahnya tentang persiapan untuk menikah. Yang pertama kita harus tetapkan dalam diri kita, ngapain sih menikah? Kita harus punya satu fondasi yang kuat. Fondasinya ini kan menentukan kuat atau tidaknya pernikahan itu. Ya, salah satu fondasinya tujuan.
Kalau kita pikir-pikir, tujuannya apa saya untuk menikah? Nah, mostly kalau saya konseling dengan pasangan-pasangan yang akan menikah, secara umum mereka akan berkata begini, ingin bahagia. Saya menikah ingin bahagia. Bagaimana cara kamu bahagia? Ya, saya menemukan pasangan yang sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Kita punya banyak kemiripan, hobi, makan, jalan-jalan. Kita punya pendidikan yang sederajat, seimbang. Lalu kita punya pola pemikiran yang sama-sama dewasa. Dan itu membuat saya jadi bahagia. Gitu. Salah nggak? Nggak salah. Tapi persoalan kita, kan pasangan-pasangan yang akan menikah ini belum pernah menikah nih. Iya kan? Mana ada sih orang yang cari pasangan yang udah pengalaman jangan gitu dong. kan. Ya. Jangan ya, bahaya itu Betul. nanti Bahaya jangan. nih. Nah, jadi dia masih punya cita-cita di dalam pemikiran-pemikiran bahagia tuh apa sih gitu. Bahagia itu pada ujungnya akhirnya, perhatikan baik-baik, kita menuntut pasangan kita seperti yang kita mau. Betul banget Ekspektasi ya sih. di situ. Ekspektasi betul. Dan masalahnya gini, nggak ada orang suka dituntut. Kalau dia nggak mencapai apa yang dia ingini, maka dia mulai membanding-bandingkan, comparing. Nggak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Nah, di situ kebahagiaan berganti dengan pertengkaran. Itu yang seringkali menjadi persoalan utama di dalam pernikahan. Kok tidak seperti yang saya bayangkan ya? Kok tidak seperti yang saya ingini ya? Gitu. Kok kamu berbeda ya? Gitu. Kok kamu berubah ya dari sebelum menikah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering. Sebetulnya yang terjadi itu adalah ya karena kita nuntut, kamu harus seperti ini, saya ingin kamu seperti ini. Tuntutan itu didasarkan dari apa? Definisi kita tentang kebahagiaan itu. Saya bahagia kalau saya punya suami yang setia, pintar cari uang, caring, sama saya perhatian, lalu tempat saya bisa bertanya, kita bisa jalan bareng-bareng, gitu. Ternyata waktu menikah dia nggak punya suami yang seperti itu. Gitu. Atau demikian sebaliknya ya, seorang suami juga ingin punya seorang istri yang lembut, penolong, supporter buat dia. Ya mungkin yang lain-lainnya lagi lah, hobi-hobi lain. Nah ternyata waktu menikah nggak seperti itu. Jadi Jadi itu apakah yang kriteria itu sebenarnya menurut Om penting? Sangat, sangat. Jadi waktu kita akan menikah, saya selalu menyampaikan pesan ini kepada pasangan-pasangan yang akan menikah. Kalau kamu menikah cuma pengen bahagia, maka kamu menghilangkan satu sisi lain dari kehidupan dalam pernikahan itu. Penderitaan. Loh, kalau gitu pernikah ada penderitaan. Yes, itu satu paket yang nggak bisa dilepas. Kita ingin bahagia, tapi jangan lupa kamu harus juga menerima segala kekurangannya yang tidak sesuai dengan apa yang kamu miliki. Gitu ya. Jadi kalau kita makin paham dewasa bukan karena umur ya, tetapi dewasa dalam pola pemikiran, saya menikah, setia, mengasihi, baik dalam susah, baik dalam senang, baik dalam kaya, baik dalam miskin, baik di waktu sehat ataupun di waktu susah. Itu dua hal yang melekat. Dan itu yang akan kita alami dalam hidup ini. Waduh. Jadi butuh pengertian yang sangat dalam banget nih ya, persiapan banget juga mengenai pernikahan itu sendiri ya. Oke. Tapi kalau misalkan beberapa orang kan karena punya trauma-trauma masa lalu ya, atau mungkin karena tumbuh besar di keluarga yang mungkin menyebabkan luka gitu. Jadinya makanya mereka kayak, ngelihat pernikahan tuh kayak, maut banget deh gitu, nggak mau banget deh. Itu gimana sih dari pandangan kekristenan nih Om? Ya jelas itu akan mempengaruhi dari traumatik masa lalu, terutama traumatik negatif ya, akan mempengaruhi pola berpikir, pilihan-pilihan, gaya hidup mereka untuk masuk ke depan. Sehingga bukan saja mereka tidak mau menikah, tetapi mereka mungkin tidak suka dengan lawan jenis. Gitu. Itu perlu proses khusus tuh untuk penyembuhannya. Itu yang sering kita sebut luka-luka batin lah.
gitu dalam hidup kita. Pengaruh nggak? Yes, pengaruh banget. Nah makanya salah satu unsur lagi dalam persiapan pernikahan kita keterbukaan, gitu. Jadi keterbukaan itu apa? Artinya dari masa lalu kita, mungkin dari kita remaja, dari kita dewasa, bekerja, sekolah, itu kita ceritakan kepada pasangan kita. Semuanya kita ceritakan. Kalau dia bisa terima, kita teruskan. Tapi kalau dia tidak bisa menerimanya, selesai. Jangan diteruskan. Ada orang nggak bisa terima loh. Karena hal-hal masa lalu dari pasangannya yang membuat dia kaget. Wow gitu ya. Akhirnya dipaksakan, itu jadi problem. Gitu. Persoalan itu kan bukan nggak bisa disembuhkan. Sebetulnya bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mati bukan cuma untuk hari ini kan, tapi juga untuk masa lalu kita. Tapi dia juga bangkit kan untuk masa depan bagi kita semuanya. Nah kalau kita masuk ke dalam pengertian doktrinal kekristenan pernikahan kita, landasan utamanya pernikahan kita itu adalah 1 Korintus 13, kasih. Coba kita lihat kasih, baca deh definisi kasih. Menutupi banyak hal. Menutupi banyak hal. Gitu ya. Wah gak sombong gitu kan. Murah hati gitu. Dan lain sebagainya. Nah di situ kita baru bisa paham tuh. Jadi kasih itu, saya sayang deh sama kamu, kalau kamu begini. Itu enggak, bukan kasih. Tuntutan. Itu keinginan kita. Gitu. Ya. Gimana? Jadi Elizabeth? Gimana yang belum menikah nih gimana? Coba. Ya sebenarnya sih aku tentunya aku masih single, tapi aku mau menikah, aku mau berkeluarga gitu Om. Cuman aku menemukan banyak fenomena juga di sekitar aku. Di usia aku BTW tahun ini 28 tahun. Jadi sebenarnya di sekitar aku melihat bahwa teman-teman aku antara nikahnya tuh cepet banget atau nikahnya tuh jadinya lama banget gitu. There's no in between. Dimana mungkin dulu pikir kayak umur 25 tuh udah harusnya nikah. Umur 28 kayak aku nih sekarang misalkan kayak udah telat banget gitu. Nah kalau misalkan menurut Om tadi kan ada kita singgung tentang kedewasaan. Kedewasaan ini tuh maksudnya definisinya tuh seperti apa sih Om? Maksudnya mungkin tadi Om ada sempat singgung juga tentang kita harus terbuka. Kita harus punya pemahaman bahwa pernikahan ini nggak cuma senangnya doang loh, nggak cuma bahagianya doang, ada juga penderitaannya. Tapi kita tahu bahwa penderitaan tentu orang siapa sih yang mau menderita gitu. Nah mungkin boleh nggak Om bantu kayak jelasin ke teman-teman semuanya bagaimana sih sebenarnya penderitaan yang dimaksud itu tuh seperti apa Om, dan level kedewasaan seperti apa yang bisa kita capai untuk bisa mengerti hal itu? Ya, sering ya kita pada waktu masa sebelum pernikahan kita pacaran atau pertunangan. Tetapi di dalam masa-masa yang baik itu, yang kita manfaatkan itu, kita bukan berusaha mengenal pasangan kita dengan baik. Tapi kita gunakan untuk hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu relevan dengan rencana pernikahan ke depan. Jalan-jalan, hobinya makan, kita nonton gitu loh. Seperti itu. Iya, tetapi justru menurut saya waktu dalam masa serius mau masuki pernikahan atau bertunangan itu buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, buka pikiran selebar-lebarnya. Mungkin kita nggak perlu nonton banyak, tapi kita diskusi, ngobrol, kita meneliti, melihat. Dengan berbicara itu kita bisa jadi paham nih, pasangan kita ini sebetulnya sesuai nggak dengan yang dia katakan, dengan apa yang dia alami di dalam hatinya. Kan persoalan utama dari manusia itu jiwa. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, lalu ada tindakan. Dan jiwa ini kan nggak bisa terdeteksi, susah karena ada di dalam, dia nggak terlihat. Tapi dia bisa terdengar kalau kita banyak berinteraksi dengan dia. Kita terbuka, kita ngobrol, kita lihat, dan dari situ kan kita bisa paham akhirnya. Ini konsisten nggak sih ini? Ini lagi berpura-pura nggak sih ini? Ini tulus atau nggak sih ini? Kita tahu kok. Sayangnya mata kita terbuka justru setelah menikah. Betul ya. Jadi yang terjadi apa? Gitu. Kaget. Kita banyak kagetnya. Wah begini. Oh
waduh gitu. Ya udah terlanjur Ya ya. udah terlanjur nyirum nggak bisa sudah ya. Nah itu menikah bukan lagi menjadi yang sesuatu yang kebahagiaan buat kita, yaitu tetapi menjadi satu penderitaan dan kita nggak siap nanggung penderitaan itu. Zaman dulu ya, zaman papa mama kita atau opa oma kita, pernikahan itu kalau mereka mengalami persoalan dan masalah dalam pernikahan, mereka akan berjuang mati-matian mempertahankan itu. Masalah seks, masalah keuangan, pelanggaran kesetiaan, masalah kesehatan. Mereka perjuangkan. Kenapa? Karena berpisah dalam pernikahan atau bercerai itu aib. Itu merusaknya banyak keluarga, nama baik keluarga, papa mama, saudara-saudara, anak-anak. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi mereka hadapi itu. Tapi kultur itu makin lama makin luntur tuh. Gitu zaman sekarang ini gitu ya. Jadi kita harus menghadapinya ya bukan dengan cara seperti itu lagi gitu loh. Jadi yang paling penting apa tuh? Persiapannya sebetulnya. Yang tadi, buka mata lebar-lebar sebelum menikah, tutup mata dalam-dalam setelah menikah. Nah. Itu bisa jadi punchline yang bagus tuh ya, betul banget sih. Quotes of the day, betul-betul. Tapi meskipun nih udah persiapan mateng banget nih, udah membuka mata lebar-lebar. Tapi kan sebenarnya apakah ada pasangan yang memang sudah siap untuk menikah gitu, meskipun udah buka mata lebar-lebar gitu, kan tetap pasti ada shock kayak gitu gak sih Om pas udah mulai pernikahan gitu, tetap kayak wah ini orang ternyata begini gitu. Nah, ini kita masuk ke fase yang kedua. Jadi persiapan pernikahan secara spiritual. Oke. Memang betul, kadang-kadang kita nggak kuat waktu menghadapi persoalan di dalam pernikahan. Bagaimana kesetiaan dilanggar. Bagaimana waktu kita sakit dan menghabiskan begitu banyak uang. Bagaimana kita kehilangan pekerjaan dan usaha. Bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah. Terlalu banyak gitu. Nah kita perlu satu kekuatan ekstra di dalamnya. Nah saya menemukan kekuatan ekstra itu kepada si perancang pernikahan itu sendiri. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang merancang keluarga itu kan Tuhan. Lembaga yang dia buat di dalam dunia ini kan selain gereja adalah keluarga. Sedangkan gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Nah artinya nggak ada jalan lain sih. Kita harus banyak diam, bertanya, memohon, meminta, dan berharap kepada sang perancang pernikahan itu sendiri. Kalau kita merancang pernikahan itu dasarnya karena uang, ketika uang itu nggak ada pergi, maka runtuh dasar kita. Apalagi, ya maaf ya cinta. Cinta kan bisa juga habis. Gitu. Kalau diambilin terus habis lah cinta. Dia nggak pernah nerima, ya habis. Gitu. Apalagi kesehatan. Itu juga akan habis. Ya orang akan berubah kan karena faktor umur dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berdasarkan kepada sang perancang, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu fondasi yang kuat, tidak baik kalau kamu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Wah itu kan satu janji yang kuat banget buat kita. Di tengah-tengah kekurangan pasangan kita diberikan seorang penolong yang sepadan buat kita. Gitu. Nah, kita datang kepada si perancang itu dan kita minta pertolongannya. Ngomong kelihatannya gampang ya, tetapi saya menemukan sih ada banyak teman-teman atau yang saya kenal justru pada waktu masa-masa sulit itu mereka jadi solid. Dibanding masa-masa bahagia mereka, berkelimpahan harta, semua baik-baik saja gitu ya. Malah justru di situ banyak godaan yang datang. Tapi waktu masa di dalam kesulitan itu, orang yang mendasarkan pernikahannya kepada kasih Kristus justru makin sehati, makin sepakat di situ mereka. Gitu. Hebat ya Tuhan kita gitu ya. Suara Tuhan terdengar jelas di tengah air mata kita. Quotes kedua. Ini juga Tetapi bagus dia banget. sayup-sayup terdengar di tengah sukacita dan keberhasilan kita. Itu sesuatu yang harus diresapi. Itu hits hard sih. Iya benar-benar terukir dalam hati, harus diingat-ingat ya. Yang mau merit dan yang sudah merit. Gitu. Gitu. Menarik sih. Oke, kalau tadi nih sempat bahas mengenai divorce juga gitu kan ya. Memang trennya kan kalau kita lihat itu divorce rate malah meningkat sekarang justru ya. Menikah menurun tapi divorce rate-nya meningkat gitu. Mungkin juga karena culture sekarang kita sudah terbuka dengan dunia
yang ke arah sana gitu ya, udah rasa aib itu mungkin juga sudah berkurang dan mungkin janji komitmen sumpah di depan Tuhan juga sekedar janji gitu ya Om ya, udah nilainya kurang. Pandangan Om gimana nih jadi tentang kalau misalkan sampai bercerai, apakah gimana tuh Om? Maksudnya nih gagal kah atau gimana tuh Om? Ya, saya menyadari bahwa di dalam masa sekarang ini pernikahan tuh masanya kompleks ya, begitu banyak yang menyebabkan ketidaksesuaian, persoalan, masalah sehingga pasangan mengambil keputusan untuk berpisah ya. Tidak semudah untuk membalikan tangan menyelesaikan persoalan mereka. Saya juga pernah mendengar ya konseling dari jemaat yang mengalami KDRT begitu hebat di dalam keluarga sampai membahayakan jiwanya. Ya, kalau saya sebagai manusia mungkin kita berpikir udah nggak tahan lagi gitu ya. Sehingga ada banyak penyelesaian secara pastoral ya yang nggak bisa didefinisikan cuman ya, tidak, hitam, putih gitu ya, yang dapat menjadi bahan pertimbangan. Bukan kita anjurkan untuk bercerai, tetapi seringkali kita anjurkan juga untuk berpisah sementara gitu ya. Nah, kalaupun sampai orang itu bercerai, saya ambil aja perkataan seperti Rasul Paulus gitu. Kalau kamu sudah sendiri dalam hidupnya, ya udah jangan menikah lagi. Gitu. Karena ada banyak hal-hal lain yang kamu bisa lakukan. Tapi kalau kamu tidak tahan dalam persoalan seksual, ya kamu menikah lagi. Tetapi saya kasih tahu nih, menurut research yang dilakukan di Amerika atas pernikahan, tingkat perceraian pada pernikahan kedua 2 kali lipat daripada pernikahan yang pertama. Berarti tidak menjamin ya? Sangat tidak menjamin. Waduh. No guarantee. Nah, no guarantee. Itu ada datanya tuh. Ya. Di Indonesia saya belum tahu ya datanya ya. Gitu. Mungkin Om kalau udah masuk topik divorce nih, menurut aku ini sebenarnya menarik banget untuk kita bahas karena ada banyak banget perspektif, pandangan, pendapat yang bisa kita kulik lagi nih soal divorce gitu. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas topik ini di episode-episode berikutnya di PIC Talk. So, see you next time and God bless you.